Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, di mana kemarin memang Pak Surya Paloh diundang Presiden Jokowi pada tanggal 26 Januari 2023. Namun beberapa saat setelah Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi, tidak ada komentar dari Pak Surya Paloh mengenai pertemuan tersebut. Tetapi kali ini teman-teman, Pak Surya Paloh membocorkan terkait pertemuan dengan Presiden Jokowi. Memang ini cukup menarik teman-teman. Pak Surya Paloh memang mengusung Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2024. Sementara Pak Anies dianggap antitesa dengan Presiden Jokowi. Artinya bertolak belakang dengan Pak Jokowi. Bahkan Pak Anies ini dikasih label sebagai oposisi. Sehingga ini akan membuat pertanyaan publik, apa gerangan yang akan dilakukan Presiden Jokowi jika bertemu dengan Pak Surya Paloh. Kali ini teman-teman, Pak Surya Paloh akhirnya membocorkan terkait pertemuan dengan Pak Jokowi. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita. Kita ambil berita dari Detik News. Bocoran suasana pertemuan dengan Jokowi versi Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membocorkan suasana pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Paloh mengaku dirinya tidak merasakan adanya perubahan sikap Jokowi dalam pertemuan tersebut. Untuk diketahui, pertemuan Surya Paloh bersama Jokowi dilakukan di Istana Negara pada Kamis 26 Januari 2023 sore hari. Pertemuan itu berlangsung cukup lama. Yang jelas bahwasannya pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada, kata Surya Paloh. Dalam pertemuan yang relatif seperti biasanya, cukup panjang menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya, lebih dari 1 jam 20 menit ya, ujar Surya Paloh. Surya Paloh menegaskan tidak ada perubahan suasana penerimaan dirinya oleh Presiden Jokowi. Surya Paloh mengatakan hal ini karena dia memahami cara komunikasi Presiden Jokowi sehari-hari. Saya tidak melihat adanya perubahan suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahami dalam pemahaman komunikasi yang biasanya terjadi, ujar Surya Paloh. Jokowi sebelumnya juga mengungkapkan pertemuannya dengan Paloh. Dia menyebut tak ada yang istimewa dari pertemuan tersebut. Biasa-biasa saja, kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu 29 Januari 2023. Jokowi juga sempat ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan isu reshuffle kabinet yang mencuat, namun Jokowi enggan berbicara lebih lanjut. Mau tahu aja, kata Jokowi. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut pertemuan Jokowi dan Surya Paloh berlangsung selama 1 jam 30 menit. Usai bertemu, Jokowi sempat mengantar Surya Paloh ke halaman istana. Pertemuan mereka terlalu panjang, 1 jam 30 menit itu terlalu panjang untuk diceritakan apa pembicaraannya kan? Tentunya banyak sekali hal yang dibicarakan, kata Ahmad Ali saat dikonfirmasi Minggu 29 Januari 2023. Ali mengatakan pertemuan keduanya sebagai bukti hubungan yang baik-baik saja. Bahkan dia menyebut Jokowi sampai mengantarkan Surya Paloh ke halaman istana usai pertemuan itu. Kalau hubungan itu tidak baik-baik saja, tidak mungkin kemudian bisa bertemu dan berbicara dalam waktu yang begitu panjang. Kemudian ketika Surya Paloh pulang diantar sampai di halaman di mobil golf, itu menggambarkan hubungan yang baik kan, ucapnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR ini menyampaikan hal-hal yang dibicarakan Jokowi dan Surya Paloh. Dia menyebut ada persoalan bangsa, politik, hingga personal yang dibicarakan keduanya. Di samping bicara hal-hal kebangsaan sudah pasti, bicara politik juga sudah pasti.
juga bicara hubungan personal. Bisa jadi mereka bicara soal kesehatan dan lain-lain, ujar dia. Itu sahabat Enjoy Channel terkait pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Karena bagaimanapun juga teman-teman ya, isu yang selama ini beredar bahwa lawan politik itu menginginkan supaya kader dari Nasdem itu direshuffle dari kabinet Jokowi. Ada 3 kader Partai Nasdem yang saat ini menjabat di pemerintahannya Jokowi. Jadi lawan politik menginginkan kader Partai Nasdem dicopot atau direshuffle. Alasannya karena Nasdem mengusung Anies Baswedan. Jadi menurut saya teman-teman, apa yang disampaikan oleh lawan politik Pak Anies atau bahkan dari PDIP sendiri, saya pikir wajar teman-teman. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena Pak Anies dianggap bukan bagian koalisi pemerintah dan Pak Anies dianggap sebagai oposisi. Karena itu kalau Partai Nasdem selama ini berkoalisi dengan pemerintah lalu mengusung Anies Baswedan, ini menjadi antitesa dengan pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi kalau PDIP menginginkan supaya ada reshuffle, saya pikir juga wajar. Namun kembali teman-teman, kembali bahwa reshuffle itu adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Jadi kapanpun dia mereshuffle tentunya itu hak-hak beliau. Jadi siapapun yang direshuffle memang harus siap keluar dari kabinet Jokowi, karena Jokowi berhak mengangkat dan memberhentikan pembantunya atau menteri-menterinya. Termasuk juga jika nanti yang direshuffle misalkan kader dari Partai Nasdem. Tetapi kalau kita lihat perkembangan sampai hari ini, seharusnya kemarin itu diadakan reshuffle. Karena isu yang beredar katanya Rabu Pon ada reshuffle. Tapi ternyata tidak ada reshuffle yang disampaikan Jokowi. Jadi Jokowi tidak mereshuffle kabinetnya di Rabu Pon. Entah apakah direshuffle atau tidak, tetapi waktu terus berpacu, waktu terus berlalu teman-teman. Ini sudah masuk tahun politik 2023 dan 2024 ini sudah waktunya Pilpres atau pemilu. Jadi waktu cukup pendek. Apakah harus mereshuffle? Dan saya pikir tidak efektif teman-teman. Tidak efektif kalau Presiden Jokowi mereshuffle kabinetnya, karena waktunya cukup pendek. Jadi 2024 Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, berganti pemerintahan. Maka kalau sekarang mereshuffle saya pikir tidak pas. Apalagi sampai berani mereshuffle dari Partai Nasdem. Nah, kalau mereshuffle Partai Nasdem maka akan semakin solid teman-teman dukungan Partai Nasdem kepada Pak Anies Baswedan. Walaupun hari ini juga sudah solid, sudah all out juga yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Tetapi akan lebih kokoh, lebih kuat kalau misalkan Pak Jokowi berani mereshuffle dari kader-kader Partai Nasdem. Jadi kalau sampai mereshuffle berarti Pak Jokowi sudah mengeliminasi dari Partai Nasdem di pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, tergantung Pak Jokowi apakah punya kalkulasi menguntungkan jika mereshuffle dari kader Partai Nasdem. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.